Wow, thank you Peter, thank you teman-teman. Selamat siang semua. Hari kebaktian pertama di tahun 2026. Saya berharap tidak mengurangi sukacita dan ucapan syukur, meskipun agak hujan, ya, tapi luar biasa banget. Semua baik-baik. Iya. Nah, eh, bulan Januari, sepanjang bulan Januari tema kita tentang riset, tentang mengatur ulang. Ya, saya rasa tema yang pas banget untuk bulan Januari, awal tahun. Ada banyak hal yang harus kita atur ulang sepertinya. Setuju, saudara? Ada banyak hal yang perlu kita evaluasi. Sebenarnya tahun 2025 apa yang terjadi, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Saya rasa tema ini membuat kita berani untuk melihat ke dalam. Sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita? Kalau minggu lalu saudara hadir di PVJ, Christian Chandra bahas tentang berhala hati. Tentang berhala, bahwa setiap kita itu seringkali ada berhala dalam kehidupan. Dalam hati kita ada berhalanya. Dan berhala itulah yang menghambat kita untuk bisa berjalan dalam rencananya Tuhan. Kenapa bisa menghambat? Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita sibuk dengan ketakutan kita sendiri. Kita sibuk dengan kepengen kita. Sehingga kita nggak pernah berpikir lagi tentang apa rencana Tuhan atas hidup kita. Ini ada 4 berhala, gitu ya, yang dibahas sama Chris kemarin. Ada power, comfort, control, ada approval. Coba nanti saudara bisa dengar YouTube-nya, saudara bisa renungkan lagi. Sebenarnya dalam saya ada berhala apa ya? Karena itu semua yang mengganggu kita berjalan dalam rencananya Tuhan. Ada poin yang penting, makanya gini. Makanya bisa mengenali dan mengakui berhala kita adalah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ada banyak orang yang punya berhala tapi nggak mengaku, nggak mengenali, bahkan tidak peduli dengan apa yang menjadi berhala dalam hidupnya. Tapi saya berharap perenungan awal tahun Christian Chandra itu boleh menjadi perenungan untuk membuka tahun ini. Amin, saudara? Kita berani untuk melihat ke dalam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang start from home. Ya, mungkin tema ini akan saudara sering dengar di sepanjang tahun 2026 ini. Start from home. Allah memakai keluarga untuk menjalankan misinya di dunia. Setuju, saudara? Keluarga yang kita miliki hari ini itu bukan kebetulan dan bukan tanpa rencana. Itu Tuhan punya tujuan misi di dalamnya. Ada tujuannya Allah, ada rencananya Allah. Allah memulai misinya nggak selalu dalam gedung gereja. Bahkan Yesus, kalau kita lihat perjanjian baru, pelayanan Yesus selalu bicara dari rumah ke rumah. Yesus lahir dalam sebuah keluarga, dibesarkan dalam keluarga. Artinya gini loh, Yesus tuh sangat natural berada di sekitar kita. Rumah itu bukan menjadi sesuatu yang baru, yang asing. Enggak, dalam setiap pelayanan Yesus hadir. Dalam rumah Maria dan Marta, rumahnya Zakheus gitu ya, rumahnya Petrus, semua bicara tentang rumah. Nah, dalam perjanjian baru, kata rumah itu berarti oikos, yang berarti keluarga, relasi, nilai, dan kebiasaan. Jadi rumah di sini bukan bangunannya, tapi bicara tentang relasi, bicara tentang nilai-nilai, bicara tentang kebiasaan. Makanya ketika Injil masuk ke dalam rumah, maka seharusnya seisi rumah itu hidupnya berubah. Hidupnya berbeda. Karena dalam rumah harusnya ada pertobatan. Setuju, saudara? Harusnya ada pengampunan, seharusnya ada penerimaan. Ada banyak praktek kasih yang terjadi di dalam rumah. Tapi sekali lagi, dunia hari-hari ini semakin kacau, betul ya? Dunia semakin nggak menentu, dunia semakin hancur, maka keluarga ikut dibuat hancur hari-hari ini. Ini ada data, ini Pastor Andi bagikan ini di PVJ. Ada kasus kekerasan 29.000. 29.000 kasus tahun 2024. Dan itu angka perceraian, dan perceraian yang diajukan kebanyakan sama wanita. Gitu ya. Jadi emang wanita nggak tahan dengan kehidupan pernikahan. Hidup kita jadi egois.
Betul nggak sih? Hari-hari ini hidup jadi egois. Bahkan kita sangat mencintai diri kita sendiri. Bahkan kita tahu ada berita bahwa dana bantuan bencana aja dikorupsi. Itu setan aja minder ngedenger berita itu. Dana bantuan aja dikorupsi. Betapa jahatnya kita, betapa kehidupan yang gak mikirin orang lain. Ayat ini mengingatkan 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Janganlah mencintai dunia ini atau apa saja yang ada di dalam dunia ini. Kalau kalian mencintai dunia, kalian tidak mencintai Bapa. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang diinginkan oleh tabiat manusia yang berdosa, yang dilihat lalu diingini dan dibangga-banggakan, semuanya adalah hal-hal yang tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keluarga menjadi penting sekali untuk dibahas. Keluarga menjadi sesuatu yang penting buat direnungkan. Sebenarnya apa yang sedang kita bangun dalam keluarga kita? Karena kita tahu bahwa keluarga berasal daripada Allah. Amin, saudara. Bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencananya Allah. Dan Allah punya tujuan untuk keluarga yang kita bangun. Keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menghadirkan karya dan misinya di bumi. Itu tujuannya. Keluarga dipakai menjadi alat misinya Tuhan di dunia. Namun tujuan keluarga sering dipersempit hanya soal hubungan suami istri dan anak. Makanya ketika identitas dan tujuan keluarga terlepas dari panggilan Allah, maka keluarga akan kehilangan arah dan makna. Waktu keluarga dijalankan menurut versinya kita, keluarga akan kehilangan arah dan maknanya. Seringkali keluarga dipakai untuk menjadi identitas kita. Ada banyak orang yang gak sadar bahwa keluarga itu menjadi pusat kehidupannya. Tentunya kita sering melakukan begini kan, kita lakukan yang terbaik untuk keluarga. Bisnis kita lakukan sebisa mungkin untuk keluarga. Mendidik anak, membangun hubungan dengan suami, dengan istri, kita lakukan dengan yang terbaik. Sekali lagi gak ada yang salah dengan itu, saudara. Gak ada yang salah, semua itu baik. Tapi ketika kita hanya berhenti sampai gini loh, yang penting kan keluarga saya baik-baik, Pak. Yang penting kan bisnis saya jujur, keluarga saya baik-baik, sudah selesai. Kita lupa bahwa keluarga dipakai menjadi alat misinya Tuhan. Makanya ada banyak orang yang puas dengan yang penting kan keluarga saya baik. Tapi kalau kita renungkan apa yang kita lakukan untuk keluarga, sebenarnya kan kita lakukan untuk kita secara pribadi, untuk aku secara pribadi. Kalau hubungan suami istri baik, kan saya senang. Kalau anak-anak saya baik, kan saya yang senang. Semua ukurannya adalah saya. Kita seringkali berpikir bahwa keluarga itu diciptakan untuk kesenangan saya sendiri. Makanya kalau keluarga nggak sesuai dengan apa yang saya mau, biasanya terjadi konflik. Hubungannya jadi menuntut. Kita menuntut anak-anak, anak-anak menuntut orang tua, kenapa papi gini, kenapa papi gitu. Karena kita seringkali fokus bahwa gini loh, keluarga diciptakan untuk membahagiakan saya. Yang penting kan saya bahagia. Padahal kita tahu bahwa Allah menciptakan keluarga menjadi bagian dari misinya Allah. Keluarga perlu dibangun dengan misional, dengan misi. Artinya gini loh, ada nilai-nilai dalam keluarga yang perlu gini. Kita juga perlu keluar mikirin orang lain. Kita nggak sibuk hanya dengan memikirkan apa yang kita mau, apa yang baik menurut kita. Semuanya untuk memuaskan aku. Perhatikan dengan 4 berhala tadi yang di awal, coba dicek. Jangan-jangan kita ada di salah satu itu. Yang membuat kita pada akhirnya gini, kita fokus pada diri sendiri. Keluarga seringkali dipakai untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Makanya gini, kegagalan keluarga mempraktekkan iman cenderung menghasilkan generasi dengan fondasi iman yang lemah. Saya ulangi ya, kegagalan keluarga mempraktekkan iman cenderung menghasilkan generasi dengan fondasi iman yang lemah.
Karena gini loh, yang diajarkan itu hanya fokus pada diri sendiri. Yang diajarkan itu hanya tentang apa yang terbaik buat saya. Makanya ketika kehidupan bicara lain, ada banyak orang yang gampang kecewa, gampang marah, akhirnya mutung, gak mau lagi. Saya pernah melayani sebuah keluarga, dia punya anak satu, perempuan, mungkin sekarang SMP lah. Anak ini tuh pinter banget, saudara. Ini pinter banget ini anak perempuan ini. Pokoknya semua juara-juara semua ada di dia. Semua juara ada di dia. Dari juara kelas, juara umum, juara angkatan semua, juara debat, pakai Inggris, juara pidato, pakai Inggris, dia menang semua. Suatu hari dia dapat nilai 9,8 dan dia nangis kejar pulang ke rumah. Semua mata pelajaran dia sukses 100 murni, 100 semua. Gurunya juga sampai bingung, 100 semua. Ada satu angka 9,8 yaitu olahraga. Karena dia gemuk. Dia agak gemuk. Jadi teorinya bagus, prakteknya kurang. Hanya beda 0,2, 9,8. Dan dia nangis kejar pulang ke rumah. Dia bilang, gua hidupnya gagal. Gua nggak bisa. Dan beberapa bulan yang lalu, mamihnya hamil lagi. Jadi anaknya udah SMP, ini baru lagi hamil. Mungkin setahun yang lalu. Dan kehadiran adiknya yang kecil itu membuat dia marah. Dia bilang, saya nggak suka sama adiknya. Saya nggak suka. Karena pusat perhatian keluarga beralih. Tadinya ke dia, sekarang beralih ke adiknya yang kecil. Dia nggak suka, dia marah-marah. Dia ketakutan, kalau gimana kalau nggak disayang lagi. Itu yang membuat dia semakin kacau, semakin dia bilang, aduh gue jadi nggak berharga ya. Padahal pinter banget. Sudah bisa lihat, ada banyak berhala-berhala yang sebetulnya ada dalam kehidupan kita dan kita sepertinya nggak sadar. Berhala penerimaan, berhala power, saya harus bagus, saya harus berhasil. Sekali lagi, nggak ada yang salah dengan berhasil. Setuju, saudara? Berhala itu awalnya semuanya ada beberapa poin yang baik. Bekerja bisa jadi berhala? Bisa. Tapi apakah bekerja baik? Baik dong, kita harus bekerja. Keluarga bisa jadi berhala. Tapi apakah keluarga juga harus kita perhatikan? Harus kita perhatikan. Hal biasa yang menjadi utama dalam kehidupan kita, itu jadi berhala buat hidup kita. Hati-hati dengan itu. Keluarga harusnya menjadi tempat yang aman saat kita sadar bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam memberkati kita, dalam memberkati keluarga kita. Saudara ingat cerita tentang Abraham, bagaimana Allah berjanji bahwa engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Betul ya? Olehmu akan ada banyak kaum yang akan diberkati. Kejadian 18 ayat 18 dan 19. Bukankah keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan berkuasa? Bukankah melalui dia semua bangsa di bumi akan kuberkati? Ini janji Allah sama Abraham. Ayat yang ke-19, dia telah kupilih supaya memerintah anak-anaknya dan keturunannya untuk mentaati aku dan melakukan apa yang baik dan adil. Jika hal itu mereka lakukan, segala janjiku kepada Abraham akan kupenuhi. Saudara perhatikan gini gak sih? Allah memberkati Abraham, tapi tujuannya gini, bukan berhenti sampai di Abraham. Setuju saudara? Allah bilang gini loh, anak-anakmu dan keturunanmu juga akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Berkat yang Tuhan berikan buat kita, buat keluarga kita, ada tujuannya. Nggak bisa berhenti hanya sampai di kita saja. Nggak bisa hanya kita nikmati sendiri saja. Oh ini ayat yang ke-19-nya. Nah, makanya ini tujuan Allah bagi keluarga adalah menghadirkan pemulihan. Pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam keluarga harus ada berita firman yang disampaikan. Setuju saudara? Harus ada berita firman yang disampaikan. Pemulihan juga terjadi di antara sesama anggota keluarga. Waktu kita tahu firman, waktu kita mendengar kebenaran firman,
harusnya gini loh, firman itu kita hidupi di dalam keluarga. Setuju ya? Sehingga gini, antara keluarga hubungannya jadi baik. Antara keluarga hubungannya jadi pulih. Dan yang ketiga, terbentuknya generasi yang mengasihi Tuhan. Untuk poin 1 sampai 3, kita senang untuk melakukannya. Setuju nggak, saudara? Belajar firman di rumah, praktek firman dalam keluarga, sehingga hasilnya apa? Membentuk sebuah generasi yang mengasihi Tuhan. Kita senang berhenti sampai di sini. Oh, keluarga saya cinta Tuhan, Pak. Oh, keluarga saya saat teduh tiap hari, Pak. Kita ada mesbah tiap hari, Pak. Puji Tuhan, lakukan itu terus. Tapi ada poin keempat yang seringkali kita lupa. Bahwa ternyata gini loh, keluarga dipanggil menjadi mitra Tuhan dalam misinya. Artinya gini loh, keluarga dipanggil untuk jadi berkat di luar rumah. Setuju, saudara? Bahwa keluarga itu punya tujuannya loh. Tuhan tuh memanggil keluarga untuk jadi mitranya, mitra misinya di luar. Ketika ini tidak terjadi, biasanya kita sibuk dengan keluarga kita sendiri. Biasanya kita sibuk dengan memberi makan berhala. Saya harus lebih sukses, saya harus lebih baik, saya akan banyak menuntut anak saya, orang tua. Akhirnya kita sibuk dengan apa yang ada di dalam. Kita lupa bahwa keluarga sesungguhnya dipanggil keluar untuk jadi misinya Allah. Makanya perubahan hidup, saya berharap perubahan hidup waktu kita membahas firman, yang harusnya menikmati perubahan dalam kehidupan kita adalah seisi rumah kita. Amin, saudara? Seisi rumah kita. Jangan buru-buru keluar dulu. Yuk, beresin dulu. Rumah kita beresin. Semua perubahan itu harusnya bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena gini, Injil tidak hanya menyelamatkan. Setuju, saudara? Berita keselamatan itu nggak cuma sekedar menyelamatkan kita, tapi juga memperbaharui karakter kita sehari-hari. Karena ketika Injil mengubah hati seseorang, seluruh rumah ikut berubah. Artinya gini loh, keluarga kita juga merasakan dampaknya. Jangan sampai kita jago di luar, tapi di rumah kita nggak hebat. Kita banyak ngomong firman di luar, di rumah kita nggak mau melakukan firman. Jangan gitu, saudara. Karena seharusnya Injil itu mengubah karakter kita sehari-hari. Injil mengubah hati seseorang sehingga seluruh rumahnya ikut berubah. Saudara ingat ayat ini, Timotius, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya perhatikan gini enggak? Iman yang diwariskan pada generasi berikutnya. Setuju, saudara? Kalau hari ini saudara disebut nenek, coba renungkan, apakah saya sudah mewariskan iman buat anak saya dan buat cucu saya? Apa yang kita lakukan hari ini menjadi sebuah warisan enggak ya untuk keluarga saya? Iman yang diwariskan terjadi di dalam keluarga. Dan yang saya yakin gini loh, imannya nggak cuma sekedar firman Tuhan yang dibagikan, tapi saya percaya imannya juga dilakukan dalam kehidupan. Setuju nggak, saudara? Kalau kita dengar pengajaran dan kita tahu nenek kita nggak melakukan itu, mungkin kita agak capek juga ya, saudara ya. Atau mungkin orang tua kita ngomongin tentang firman terus, tapi dianya sendiri juga nggak melakukan, agak repot juga sih, saudara. Tapi yang saya tahu, iman yang diwariskan pasti iman yang nyata, yang jadi perbuatan, yang mudah buat dilihat. Setuju, saudara? Gampang ditiru. Makanya ini, bagaimana sih kita membangun keluarga di dalam Tuhan? Yang pertama ini, belajar merenungkan firman. Nggak ada lagi, saudara. Awalnya kita perlu bicara tentang firman, kita perlu bagikan. Nah, yang kedua, belajar untuk terhubung dengan orang sekitar dan melayani. Artinya gini loh, kebenaran firman itu harusnya jadi perbuatan yang nyata. Bukan hanya untuk seisi rumah, tapi untuk orang di luar juga. Untuk orang-orang sekitar juga, ayo melayani, ayo lakukan pelayanan. Dan yang ketiga, mengikuti pembinaan keluarga sesuai dengan tahapan kehidupan. Artinya gini loh,
kita juga perlu diperlengkapi untuk membangun sebuah keluarga yang baik. Setuju, saudara? Jangan sampai kita rohani sih, tapi terkesan bodoh. Kita nggak mau ikut kelas-kelas yang perlu memperlengkapi kita. Kita perlu dibina secara firman, tapi kita juga perlu dibina gimana sih pengetahuan, gimana sih mendidik anak yang baik. Kita perlu juga. Hanya saya berharap saudara bisa tambahkan nanti di home, mungkin ada beberapa poin yang, mungkin harusnya gini, harusnya gitu, saudara bisa tambahkan di poin ini. Bagaimana kita membangun keluarga di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita membahas tentang start from home, artinya gini loh, kita punya tugas untuk keluarga kita. Amin, saudara? Nggak hanya asal yang penting kan keluarga saya cukupi, Pak. Mungkin Ko Isman pernah kesaksian bagaimana dia mencukupi semuanya secara materi. Tapi masalahnya kan nggak berhenti sampai di situ. Ada banyak hal yang perlu kita perlengkapi, kita bagikan dalam rumah kita. Kebenaran firman haruslah. Kehidupan yang jadi berkat untuk orang lain haruslah. Jangan sampai gini loh, anak kita besar dengan ego yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena memang kita tidak pernah mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk jadi berkat untuk orang lain. Orang tua diberikan kehormatan dari Tuhan untuk memberikan teladan, mengajarkan kebenaran firman, dan melakukan apa yang menjadi misinya Allah dalam sebuah keluarga. Setuju, saudara? Bagikan, ayo praktekkan bahwa gini loh, kita harus jadi berkat untuk orang lain. Dari keluarga, iman diturunkan. Setuju, saudara? Iman diturunkan dari keluarga. Anak-anak kita mau dengar firman Tuhan dari siapa kalau bukan dari kita? Apakah guru sekolah minggu di sana menjadi tanggung jawab dia untuk bagian firman? Dia cuma 1-2 jam selama seminggu, mau bagiin apa? Kita yang ada di rumah seharusnya menjadi bagian kita untuk mewartakan kebenaran dan iman yang diturunkan. Kasih yang dipraktekkan, artinya gini, jangan ngomong doang. Firman yang dibagikan harusnya jadi perbuatan yang nyata. Dan karakter kita dibentuk. Karena kita tahu bahwa keluarga kita nggak ada yang sempurna. Setuju, saudara? Keluarga kita orang-orang berdosa isinya. Kita orang berdosa. Makanya dalam sebuah keluarga akan ada apa yang namanya pembentukan karakter. Akan ada apa yang namanya pengampunan. Pertobatan yang terus-menerus akan selalu ada. Ini yang terakhir. Keluarga ada bukan terutama untuk membuat kita bahagia. Setuju nggak, saudara? Ya, kalau kita hanya mengejar keluarga harus membahagiakan saya yakin, saya pastikan saudara pasti kecewa. Karena keluarga isinya juga orang-orang berdosa yang perlu bertobat. Setuju, saudara? Kita semua orang-orang yang tidak sempurna. Kita semua orang yang perlu ditolong, perlu kasih karunia untuk bisa menjalankan keluarga. Tetapi keluarga untuk memuliakan Allah, karena kebahagiaan sejati justru muncul ketika keluarga kembali hidup sesuai dengan tujuan penciptaannya. Keluarga menjadi rekan misinya Allah. Keluarga yang kita nikmati hari ini bukan untuk kita nikmati sendiri. Amin, saudara? Makanya pembahasan tentang berhala harusnya membuat kita sadar, diingatkan bahwa ketika kita sibuk dengan berhala kita lupa bahwa kita punya misi untuk jadi berkat untuk orang lain. Saya ada melayani pemberkatan rumah. Sama Billy, seringkali kita pemberkatan rumah. Dalam semua sharing saya selalu bilang gini, kamu sadar nggak kalau rumah itu selalu punya cerita yang akan dikenang di sepanjang hidup kalian. Setuju nggak, saudara? Saya masih ingat tuh waktu saya dipukul sama papa saya masih ingat dengan jelas waktu mama saya dilempar gelas sama papa saya masih ingat benar. Jelas banget itu kejadiannya seperti apa. Rumah selalu membawa cerita buat kita. Bahkan sampai umur saya segini, saya masih ingat kejadian 40 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di rumah. Ayo sadari gini, apa yang saudara lakukan di rumah saudara hari ini,
itu akan dikenang oleh anak-anak saudara sampai jauh nanti ke depan. Kalau saudara nggak pernah melakukan hal yang baik, saudara nggak pernah memperdengarkan firman Tuhan, saudara nggak pernah menyampaikan nilai-nilai bahwa kehidupan itu harus jadi berkat untuk orang lain. Kehidupan bukan tentang diri sendiri. Kalau berita Injil nggak pernah disampaikan di rumah, itulah yang akan mereka bawa nanti sampai mereka tua nanti. Renungannya sederhana. Cerita apa yang mau saudara tulis hari ini di rumah saudara? Cerita sukacita? Cerita yang penuh dengan kepahitan? Cerita yang penuh dengan luka? Cerita apa sih yang mau saudara tulis hari ini? Renungan hari ini membuat kita sadar bahwa panggilan kita gak cuma sekedar membangun sebuah keluarga. Panggilan kita menjadi rekan sekerjanya Allah. Dan berita itu dimulai dari rumah. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.